materi pengantar bisnis sesi pertama ini ada 6 bagian. Bagian yang pertama adalah pengertian bisnis dan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan kebijakan bisnis. Yang ketiga adalah kesempatan bisnis atau opportunity bisnis. Kemudian yang keempat, unsur ekonomi dalam bisnis. Kelima adalah hakikat bisnis. Dan yang terakhir, itu nanti adalah mengapa kita belajar bisnis. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah arti bisnis. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya bisnis itu apa sih? Jadi kalau definisi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi kata kunci dari bisnis adalah laba atau keuntungan, atau kita di dunia bisnis biasa disebut sebagai profit. Nah, organisasi itu tentunya lebih dari satu orang. Jadi kalau yang namanya organisasi terdiri dari banyak orang, dan kalau di perusahaan terdiri dari masing-masing, yang paling tinggi itu direktorat, yang ke bawah adalah divisi, kemudian yang ketiga departemen, kemudian yang keempat adalah section, yang terakhir adalah karyawan itu sendiri. Kata bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya busy atau sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi kalau sesuatu tidak mendatangkan keuntungan, bukan dikatakan sebagai bisnis. Hal itu dikatakan sebagai charity, atau sumbangan sosial, atau biasa dikenal sebagai corporate social responsibility. Nah, nanti di edisi berikutnya akan ada materi corporate social responsibility, yaitu bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, berikutnya adalah apa saja jenis bisnis. Yang pertama, bisnis pertama menjual barang. Jadi teman-teman kalau sekarang jualan online, bisa jualan pakaian, jualan makanan, jualan kue, itu adalah menjual barang. Kemudian yang kedua adalah menjual jasa. Contohnya siapa? Gojek. Gojek itu menjual jasa pengantaran. Ada juga Ninja. Ninja menjual jasa delivery. Ada juga jasa internet dan sebagainya. Jadi dalam dunia bisnis itu ada dua, barang dan jasa. Kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah ada juga bisnis yang menggabungkan antara barang dan jasa. Jadi dia juga menjual barang, juga menggabungkan dengan jasa. Nah, di sini ini saya full screen biar full ya. Di sini ada definisi dari perusahaan. Jadi perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi. Nah, di sini di gambarnya, di ilustrasinya, adalah penjelasan dari perusahaan, yaitu supply chain management. Jadi perusahaan itu bermula dari nomor 1, raw material, barang-barang dasar, kemudian dikirimkan atau disuplai ke pabrik untuk diproduksi, manufacturing. Jadi di situ ada supply chain management, dimulai dari raw material atau bahan baku, kemudian didistribusikan ke pabrik,
menjadi produksi, produksi kemudian didistribusikan ke channel-channel distribusi, mulai dari distributor sampai dengan channel-channel yang lain, kemudian masuk ke retail. Retail itu adalah pusat penjualan barang hasil manufacturing atau produksi. Di sanalah dipasarkan barang-barang yang sudah diproduksi kepada tangan akhir atau end user-nya customer. Jadi mulai dari bahan pokok sampai dengan barang jadi dan diterima oleh customer. Itulah proses supply chain management di dalam perusahaan, mulai dari bahan baku sampai mendapatkan keuntungan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang berikutnya adalah apa perbedaan industri dengan bisnis. Jadi kalau industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Maksudnya begini, kita kan pernah dengar ya, industri hotel, industri pesawat terbang, industri makanan, industri minuman. Jadi dia memproduksi barang yang sama. Itu disebut sebagai industri. Sedangkan perusahaan adalah mengelola material untuk proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Nah, apa pengertiannya bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Ada juga bisnis yang tidak bermotif keuntungan, tetapi itu bukan tujuan utama dari bisnis yang tadi disebut sebagai charity atau corporate social responsibility, itu bagian dari perusahaan. Jadi di situ jelas sekali perbedaannya industri dengan bisnis ya. Oke, berikutnya masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, sekarang apakah kesempatan bisnis atau opportunity bisnis? Jadi kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat, oleh karena para bisnismen harus dalam melihat kebutuhan masyarakat. Jadi maksudnya gini, jadi bisnis itu diciptakan oleh kesempatan. Misalnya sekarang lagi rame bisnis frozen food atau makanan beku. Nah, situ kita sebagai seorang calon bisnismen akan mencoba menjalankan bisnis frozen food. Nah, harus jeli. Harus jeli bagaimana maksudnya? Harus jeli siapa saja pesaing kita atau kompetitornya. Kalau kita jualan makanan beku yang harganya berapa? Karena makanan beku dengan harga yang berbeda, tentu konsumennya berbeda pula. Jadi harus jeli dalam melihat peluang bisnis. Karena hasil akhir atau ending dari bisnis adalah keuntungan. Jangan sampai nanti menjalankan bisnis tetapi malah merugi. Artinya, bisnis yang dijalankan itu tidak melihat peluang atau kesempatan bisnis yang memiliki peluang yang besar. Kadang-kadang orang melihat peluang bisnis karena lagi tren. Nah, di kuliah entrepreneurship kemarin yang pertama bagi teman-teman yang ikut, itu kan ada cara kita mendesain bisnis ya, mendesain bisnis dengan cara membuat kanvas, model kanvasnya seperti apa, mulai dari idenya, aktivitinya, kemudian sampai dengan segmen dan revenue atau biaya dan juga biayanya. Jadi di kuliah wirausaha kemarin kita sudah berbicara mengenai bagaimana menciptakan bisnis. Nah, pada kesempatan ini, setelah bisnis diciptakan, kesempatan atau opportunity-nya seperti apa. Jadi seorang bisnismen harus jeli melihat peluang untuk menjalankan bisnis tersebut. Unsur-unsur ekonomi dalam bisnis ada 6.
Yang pertama tanah atau sumber daya alam. Jadi kalau kita mau buka bisnis ruko kan perlu tanahnya. Kalau kita mau bikin bisnis berkebun, buah-buahan, penuh sumber daya alamnya seperti apa. Jadi nomor satu adalah modal dasar untuk kita melakukan berbisnis. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Mungkin kalau bisnisnya masih kecil-kecilan gitu di rumahan, tenaga kerjanya ya kita sendiri. Kita yang menjadi marketingnya, kita yang mencari bahannya, kita yang mengelola, sampai kita yang memasarkan dan melakukan after sales service atau pelayanan kepada konsumen setelah dia mendapatkan produk. Jadi yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Kalau bisnisnya sudah mulai tumbuh, tentu kita akan mencari partner yang tadinya sendiri menjadi berdua. Begitu bulan depan tumbuh lagi, ternyata misalnya kita berjualan pakaian, ternyata peminatnya cukup banyak. Tambah lagi tenaga kerja yang di bidang administrasi yang mencatat misalnya, keluar masuk barang. Dan semakin lama semakin berkembang, ternyata perlu marketing yang lebih luas. Ditariklah tenaga sebagai marketing. Begitu seterusnya, bertumbuh secara bertahap. Nah, nanti di kelas berikutnya akan ada siklus-siklus bisnis, mulai dari ide, startup. Nah, teman-teman kan pernah dengar startup. Startup itu apa sih? Jadi startup adalah fase bisnis awal, atau biasa kita sebut sebagai fase mulai berbisnis. Nanti dari startup naik ke grow up. Dari grow up naik ke mature. Mature itu sudah matang. Kemudian dari mature nanti akan proses establish dan selanjutnya harus dipertahankan, jangan sampai bisnisnya turun. Karena biasanya perusahaan-perusahaan atau per bisnismen yang tidak memperhatikan detail opportunity bisnis, begitu bisnisnya besar, tiba-tiba menjadi turun atau decline. Itulah proses siklus bisnis. Kemudian yang ketiga adalah modal. Tentunya pada saat berbisnis kita butuh modal. Kita jual makanan, kita butuh modal beli bahan bakunya, beli pengemasnya, beli alat-alat untuk memasaknya, itu adalah modal. Diperlukan modal. Berapa besarnya modal? Tergantung dari berapa besarnya bisnis yang akan kita jalankan. Kalau bisnisnya kecil-kecilan, mungkin 100.000, 200.000 cukup untuk kita memulai bisnis. Tapi kalau bisnisnya langsung besar, kayak perusahaan-perusahaan besar, dia langsung membuka perkebunan kelapa sawit, modalnya itu bisa miliaran, tergantung. Jadi kalau kita mau bisnis awal, tergantung jenis bisnis atau opportunity bisnis yang kita ambil, tentunya butuh modal. Yang keempat adalah skill, ini yang paling penting. Jangan sampai kita berbisnis, tetapi kita tidak memiliki skill atau keterampilan. Kalau keterampilan kita memasak, cobalah bisnis menjual makanan. Karena inti jual makanan adalah bagaimana rasanya. Kalau skill kita mencuci, ya jualah, bikinlah bisnis laundry gitu kan. Kemudian kalau skill kita misalnya mengajar, buatlah bisnis training atau les privat dan seterusnya. Jadi disesuaikanlah dengan skill atau keterampilan. Semakin sesuai dengan skill atau keterampilan kita, bisnis itu akan lebih langgeng. Berbeda kalau bisnis tanpa dibekali oleh skill atau keterampilan. Biasanya itu tidak akan bertahan lama karena dia tidak memahami bisnis yang dijalankan tersebut. Kemudian faktor yang kelima adalah informasi. Informasi apa? Informasi mengenai tadi seperti supply chain, mulai dari bahan bakunya, yang murah di mana, kemudian suppliernya yang bisa mengirim dengan biaya murah, tapi tepat waktu, kemudian display barangnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah networking atau jaringan. Networking ini penting, jaringan kita dengan teman-teman kita jadi bisa pasarkan, jaringan dengan pemasok barang, kalau kita jual pakaian, di mana yang jual pakaian itu murah, kita bisa beli, sehingga nanti profitnya akan lebih besar.
Kemudian networking yang lain, misalnya kita punya networking teman-teman yang bisa menjadi yang membantu untuk memasarkan produk, mengenalkan usaha kita ke rekan-rekannya, itu adalah networking. Jadi semakin luas networking kita, akan semakin cepat bisnis itu berkembang. Apalagi di era digital seperti sekarang, di mana networking itu akan lebih penting karena ada teknologi internet yang memfasilitasi jarak menjadi bukan suatu hambatan. Jadi itulah 6 poin dari unsur-unsur ekonomi dalam kita memulai berbisnis, yaitu tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, skill atau keterampilan, informasi, dan networking. Nah, sekarang apa sih hakikat bisnis? Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat, lingkungannya dengan proses identifikasi proses bisnis, bahkan antisipasi atau pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pebisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikannya kepada konsumen atau masyarakat. Jadi hakikat bisnis yang pertama apa? Yang pertama adalah adanya peluang bisnis apa yang akan kita ambil. Kemudian yang kedua, hakikat bisnis adalah mengelola raw material tadi. Kalau makanan, raw materialnya berarti bahan-bahan. Kalau baju berarti dari vendor-vendor yang kita ketahui atau supplier dan seterusnya. Dan setelah diproduksi akan sampai kepada konsumen menghasilkan laba. Itu adalah hakikat bisnis. Nah, di dalam menjalankan bisnis tentu ada bisnis manajemen atau pengaturannya. Pengaturan bisnis. Ada 6 faktor agar bisnis kita berhasil. Yang pertama adalah strategi, yang kedua marketing, yang ketiga finance, yang keempat research and development, yang kelima human resource, yang keenam adalah operation. Nanti kita akan bahas lebih detail di kelas-kelas berikutnya. Saya jelaskan secara singkat saja, strategi itu adalah cara kita untuk memulai berbisnis. Cara kita mau berjualan online, mau berjualan offline atau langsung, atau kita mau berjualan dengan gabungan, baik secara offline maupun online. Itu adalah strategi. Kemudian masuk ke marketing. Pada saat kita marketing, bermulai dari segmen market yang akan kita tuju. Misalnya kita menjual pakaian muslim. Nah, pakaian muslim seperti apa? Kalau misalnya kita mau menjangkau segmen menengah ke bawah, tentu kan harganya harus disesuaikan. Misalnya harganya di bawah 100.000. Tapi begitu kita ingin menjangkau konsumen menengah ke atas, tentunya barang-barangnya harus bermerek. Yang pertama, yang kedua, tentunya akan berpengaruh terhadap harga yang lebih tinggi dibandingkan segmen yang di bawah. Dan value, nilai barang, tentu akan lebih bernilai dibandingkan yang untuk segmen menengah ke bawah. Jadi dipastikan segmen yang kita tuju itu segmen yang mana, harus jelas. Karena kalau kita tidak jelas, tidak fokus dalam berbisnis, sehingga tidak optimal untuk menghasilkan profit. Bahkan cenderung kita blur proses bisnisnya. Oke, berikutnya adalah finance atau keuangan. Nah, keuangan yang sederhana kalau mulai dari bisnis rumahan, pemasukan berapa, jadi pemasukan itu dari penjualan. Jadi kalau kita berjualan makanan gitu, berjualan bakso misalnya, berarti kan di situ ada revenue dari dine in, makan di tempat, revenue dari take away, revenue dari delivery, revenue dari Gojek, GrabFood, kemudian GoFood atau GrabFood, kemudian revenue dari penjualan langsung. Jadi kita harus bisa melihat pendapatannya apa. Kemudian yang kedua dari aspek finance adalah pengeluaran. Jadi pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran untuk apa aja? Untuk beli bahan, untuk pengolahan bahan, untuk pengemas, kemudian untuk mendistribusikannya, kemudian untuk gaji tenaga kerja kalau kita mungkin sudah berpartner dengan 1-2 orang atau bahkan lebih.
Jadi itu dari sisi finance, berapa pemasukan dibandingkan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Maka harus ditinjau. Kalau seperti itu, yang pertama ditinjau adalah segmen marketnya. Kedua, ditinjau produknya. Ditinjau pemasarannya. Ditinjau penetapan strategi pricing-nya, place-nya, dan sebagainya. Jadi pada aspek finance ini sangat penting sekali, jangan sampai bisnis kita jalankan tetapi mengalami kerugian. Kemudian berikutnya adalah research and development, yaitu pengembangan. Maksudnya apa? Misalnya kalau teman-teman buka jualan makanan, kemarin kan ada yang bisnis makanan ya, saya dengar pada kelas entrepreneurship, harus R&D-nya harus kuat. Jadi kalau kita misalnya berjualan makanan bolu kering gitu, nah bolu keringnya harus ada inovasi-inovasi. Misalnya yang ada rasa coklat, rasa nangka, rasa itu dari sisi rasa kita kembangkan varian-varian rasanya, rasa madu dan seterusnya, coklat, keju. Itu dari sisi riset and development pengembangan rasa. Selain rasa mungkin bentuknya. Mungkin bolu bukan hanya bulat saja, kita buat lebih bentuk yang bervariatif. Yaitu adalah bagaimana kita mengembangkan R&D. Berikutnya adalah human resource. Human resource adalah tenaga kerjanya. Tadi tergantung bisnis kita mulai dari bisnis berapa. Kalau masih kecil tentunya kita sendiri yang merangkap semua. Mulai merangkap dari sales, marketing, produksi, kemudian yang penjualan langsung, kemudian human resource, kemudian ada pembukuan, administrasi, dan sebagainya, dirangkap semuanya.